Matiin gitu. Mangga Pak, silahkan bisa dimulai. Mulai aja? Oh ya. Mangga. Bismillah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak, Ibu, sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah kita sekarang sudah memasuki malam yang keempat, ya. Kemarin terakhir kita hari Minggu, hari Ahad belum memulai saum. Sekarang Ahad di mana kita sudah memasuki bulan keberkahan. Berarti dengan memasuki Ramadan ini doa kita, salah satu dari sekian doa kita terkabulkan. Bukankah doa kita menjelang Ramadan, bahkan 2 bulan sebelum Ramadan, Nabi itu sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, beri kami keberkahan di bulan Rajab, beri kami keberkahan di bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami ke Ramadan. Percayalah ada orang yang lebih muda dari kita, beberapa hari sebelum Ramadan sudah dipanggil oleh Allah. Alhamdulillah, paling tidak kita yang hadir di sini, termasuk yang oleh Allah diberi kesempatan untuk mencicipi bulan yang penuh keberkahan ini. Mari kita berusaha untuk mengisinya dengan segala kesungguhan, tepis segala rasa malas kita, lawan segala malas kita. Karena apa? Kita harus menjadikan ini Ramadan terindah. Tak ada seorang pun yang hadir di sini saat ini dan yang ada di muka bumi ini yang bisa menjamin bahwa dia akan sampai di Ramadan yang akan datang. Maka kita bersyukur pada Allah karena Allah sudah menyampaikan umur kita, waktu kita ke bulan yang penuh keberkahan. Sahabat-sahabat sekalian, supaya pembahasan saya lebih fokus, nggak kesana, nggak kesini, ya, maka seperti biasa saya dibantu dengan beberapa kerangka fikir, yang mana kerangka fikir ini sebagai kajian pembuka. Toh nanti kita bisa berdiskusi, tidak selamanya harus berkaitan dengan materi. Katanya, ada hal yang kata Aisyah, Siti Aisyah, Nabi SAW itu orang yang rajin ibadah, tapi di bulan Ramadan lebih rajin lagi. Nabi SAW itu orang yang paling dermawan dengan sedekah. Di bulan Ramadan itu lebih sering sedekah, lebih meningkatkan lagi. Dan Nabi itu kalau sholat tahajud, punggungnya bergetar seperti tutup panci saat air itu mendidih karena menahan tangisan. Nah, di bulan Ramadan lebih-lebih lagi. Karena setiap Ramadan, malaikat Jibril datang lalu membacakan Al-Quran dan Nabi SAW mengulangi lagi bacaannya. Itu yang kemudian suka disebut dengan tadarus. Dan itu seringkali diwarnai dengan keterharuan dan tetesan air mata. Malam ini saya akan mengawalinya dulu dengan dengan pembahasan ini. Kita akan bahas tentang menangis. Ya. Jadi judulnya satu kata saja, menangis. Ya.
Saya yakin semua yang hadir sekarang ini pernah menangis, karena sahabat-sahabat sekalian, awal kehidupan kita menangis, dan akhir kehidupan juga menangis. Awal kehidupan itu menangis. Begitu kita semua lahir, pasti menangis. Ya. Dan orang sekitar kita tersenyum bahagia. Ayah ibu kita bahagia. Ayah ibu kita bahagia. Kemudian susternya, dokternya, ya gitu. Mungkin di antara teman-teman ada yang lahirnya dulu telinku dokter ku paraji merenanya. Nah, parajinya ge bahagia begitu. Paraji teh dukun beranak, kalau orang Betawi mah bilang paraji teh dukun beranak. Nah, artinya awal kehidupan itu menangis. Kitanya yang menangis, orang hidup tersenyum. Dan nanti kalau kita mati, kita berharap biar orang hidup menangis, kitanya tersenyum. Jadi ada paradoks, ya. Ketika kita lahir, kita menangis. Orang hidup tersenyum. Maaf, orang sekitarnya tersenyum. Saat lahir kita nangis. Wah, gitu kan? Nah, gitu. Orang sekitarnya tersenyum. Dokter, suster, perawat, ya. Semua tersenyum. Nah, nanti kalau kita mati, kudu dibalik. Biar kita yang tersenyum. Orang-orang hidup menangisi kita. Nah, kita akan bahas semua ayat yang ada kaitan dengan menangis. Kita bikin sistematika berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Teman-teman sekalian, ya, ini ayat tentang menangis. Coba yang di rumahnya, kalau pegang Quran boleh bareng-bareng kita lihat di sini, ya. Kita lihat di sini. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Allah yang menjadikan orang bisa tertawa dan menangis. Jadi teman-teman sekalian, jangan disepelekan, karena sebenarnya menangis dan tertawa itu Allah yang memberikan kemampuan kita untuk menangis dan tertawa. Makanya ada kata-kata wa annahu huwa adhaka wa abka. Allah yang menjadikan orang bisa tertawa dan menangis. Wa annahu huwa amata wa ahya. Allah lah yang mematikan dan menghidupkan. Coba perhatikan di sini. Allah yang menjadikan orang bisa tertawa dan menangis. Allah yang mematikan dan menghidupkan. Tadi saya di awal katakan bahwa dalam peristiwa kematian ada tangisan dan ada tertawa. Dalam peristiwa kehidupan ada tangisan dan tertawa. Ketika kita mati, berharap kita yang tertawa, kita yang tersenyum, kita yang bahagia. Biarlah orang-orang hidup menangisi kita. Dan biasanya kalau orang baik itu ditangisi orang banyak. Ya kalau orang soleh, ya banyak melakukan amalan-amalan kepada orang lain. Gitu. Biasanya itu banyak yang menangisi. Padahal yang bersangkutannya tersenyum. Dan di sini ada kata-kata Allah yang menghidupkan. Nah, tadi yang saya bilang, ketika kita lahir, ya kita menangis. Biarlah orang-orang ketika kita lahir menangis. Orang hidup, orang sekitar kita tersenyum, ya. Nah, ini yang berikutnya. Wa annahu Pak Punten, ini teh surat apa, Pak? Maaf. Nanti di bawahnya ada. Ada nggak? An-Najm. Ada, ya, mangga. Nuhun. An-Najm 43 sampai 45. Ada Pak Rifka ya? Ada, udah ada. Nuhun, ya. Pak Punten. Nah, wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal untha. Allah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan. Coba, ini kira-kira bicara tentang apa? Allah yang menciptakan berpasangan laki dan perempuan. Ini kira-kira bicara tentang apa, Pak Rifka? Berpasangan laki dan perempuan. Ini bercerita tentang rumah tangga. Ya. Allah yang menciptakan
berpasang-pasangan laki dan laki dan perempuan. Ini isyarat, teman-teman, ayat 43-nya, Allah yang menjadikan bisa tertawa dan menangis. Setelah itu dibicarakan kemudian kehidupan. Setelah itu dibicarakan rumah tangga. Jadi selama kita berumah tangga, senyuman dan tangisan akan jadi warna. Jadi kalau di rumah tangga teh sedih na aya, pika keheuleuna aya, pika sebeleuna aya, tapi bahagianya juga ada, gitu loh. Rumah tangga itu kan nano-nano. Rumah tangga itu nano-nano. Ada manis, ada asin, ada pahit, ya kan gitu. Campur aduk. Nah, yang menarik, sahabat-sahabat sekalian, ini coba aja logikanya sederhana. Ini bicara tentang menangis dan tertawa. Menangis dan tertawa dihubungkan dengan kematian dan kehidupan, dihubungkan dengan rumah tangga, gitu loh. Ya, kayak ini pengantar. Hanya ingin menunjukkan bahwa di Quran ada ayat tentang tangisan, tertawa, dihubungkan dengan kematian, kehidupan rumah tangga, gitu. Ya, ini pengantar tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan menangis. Nah, dari sekian ayat kita bisa identifikasi macam-macam tangisan di Quran. Ada tangisan bahagia, ya, seperti ketika bercerita Nabi Ayub bertemu dengan Yusuf, ya. Walaupun Nabi Ayub itu sudah buta, ya, dia begitu pegang tangan anaknya, dia hanya menangis. Speechless, dia kehabisan kata-kata. Itu tangisan bahagia. Tapi ada juga tentu saja tangisan kesedihan. Ketika Nabi Ayub, dia diuji dengan penyakit, tadinya kaya, jadi miskin, sampai diusir dari kampung halamannya. Dia menangis ketika dia diusir dan berada di pengasingan ditemani oleh istrinya saja. Dia menangis karena merasa kasihan sama istrinya, bukan karena dia menderita sakitnya. Ada, ini kalau kita bahas jadi panjang. Ada tangisan kerinduan, ya. Nah, ada tangisan penyesalan. Nanti ini akan dibahas di bawah, ya. Ini cuma identifikasi saja. Ada tangisan kemarahan. Orang kalau di puncak marah ada yang nangis. Biasanya kaum perempuan kalau marah itu ujungnya menangis. Nah, ternyata menangis itu salah satu untuk meringankan beban-beban psikis kita, ya. Makanya bersyukur kalau kita masih bisa menangis. Hanya yang membuat perempuan dan laki-laki, seorang laki-laki sakit, perempuan sakit, yang banyak mengeluh itu laki-laki. Kalau perempuan itu dia kuat nahan rasa sakit. Seperti halnya dia juga kuat nahan rasa marah. Nah, untuk merilis kemarahannya, kekesalannya, itu kadang menangis perempuan itu, ya. Nah, ada tangisan ketakutan. Ada tangisan kegundahan. Ada tangisan penipuan, ya, tangisan buaya. Ini teman-teman bisa lihat tangisan buaya itu di surat Al-Anbiya ketika anak-anaknya Yakub datang ke bapaknya dan nangis. Ayah, adik kita dimakan serigala. Padahal sebenarnya Yusuf itu kan dibuang ke sumur. Lalu Yehuda, kakaknya Yusuf, dia melepas bajunya Yusuf, lalu mencabik-cabiknya, dan kemudian dikasih darah binatang. Lalu dia sodorkan pada ayahnya sambil menangis, ayah, adik kami dimakan serigala. Nah, ini tangisan buaya, tangisan penipuan itu ada juga. Nah, saya tidak akan bahas seluruhnya, ya. Nah, ada yang terakhir, tangisan keberkahan atau keselamatan. Nah, yang dikasih tanda ini yang akan saya bahas. Jadi, saya tidak akan nangis, saya tidak akan bahas tangisan buaya atau penipuannya, karena teman-teman kan udah ahli yang begini. Nah, tangisan kegundahan juga nggak akan saya bahas, ya. Tapi akan saya bahas tangisan keberkahan atau keselamatan. Ini satu poin ini aja, nggak akan semuanya.
Satu poin. Jadi teman-teman sekalian, ada tangisan yang bisa melahirkan keberkahan sebenarnya. Ya, kita lihat. Nah, ini yang saya katakan, tangisan yang mendatangkan keberkahan atau cinta Allah. Ini yang akan kita fokuskan. Jadi kita nggak akan bahas tentang tangisan marah, tangisan nipu, nggak. Udah kita bahas aja yang tangisan yang mendatangkan keberkahan. Sahabat-sahabat tercinta, ada 3 macam tangisan yang bisa melahirkan keberkahan. Jadi, ada 3 macam tangisan atau keterharuan. Jadi yang namanya menangis tidak harus keluar air mata. Hati menjerit atau terharu itu termasuk bagian dari menangis. Ya, kita terharu saat tahajud, ya, itu sama dengan artinya tangisan. Jadi tangisan itu bisa bermakna keluar suaranya atau di dalam hati menangis, itu yang suka disebut dengan terharu. Nah, ada 3 macam tangisan atau keterharuan yang akan mendatangkan cinta Allah. 1, teman-teman sekalian, menangis atau terharu karena khusyuk. Saya yakin di antara sahabat-sahabat ada yang pernah ketika sholat itu nangis, ketika wukuf di Arafah menangis, ya, ketika mendoakan orang tua menangis. Bersyukurlah. Bersyukurlah. Kenapa? Tak semua orang bisa begini. Ya. Jadi kalau kita sholat, ya memang tidak semua sholat sih. Tapi dari sekian sholat seumur hidup kita, mungkin ada saat kita ini sholat dalam keadaan sampai menangis karena khusyuk. Karena khusyuk, teman-teman sekalian. Ya, oke. Untuk lebih yakin gitu, saya pikir bagus kalau saya bacakan ayatnya ya. Kita akan lihat nih ayatnya. Bagus kalau dibacakan ayatnya. Kalau teman-teman di rumah lagi pegang Quran, boleh juga dilihat. Nah, Al-Isra ayat 107. Nah, di situ coba perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul aminu bihi aw la tu'minu. Innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhirruna lil adqani sujada. Ya. Nah, ini dikatakan di sini. Katakanlah Muhammad, berimanlah kamu kepada Al-Qur'an atau tidak usah beriman, sama saja bagi Allah. Jadi gini, kamu mengimani Quran, tidak mengimani, sama saja bagi Allah. Jadi kalau kita mengimani Quran, sebenarnya kebaikannya bukan untuk Allah, ya untuk kita. Sesungguhnya orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan, mereka menyungkur wajah mereka bersujud. Ya, lalu wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina maf'ula. Al-Qur'an itu kami turun dan mereka berkata, Maha suci kami, sungguh janji Tuhan kami pasti dipenuhi. Nah, ini ayat berikutnya yang ada pembahasan. Wa yakhiruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Mereka menyungkurkan wajah sambil menangis karena mereka khusyuk dan mereka bertambah khusyuk. Nah, teman-teman coba lihat di sini. Ada kata-kata wa yakhiruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Mereka menyungkurkan wajah. Nah, menyungkurkan wajah itu sujud, sholat, ya. Sambil menangis, saya bilang, alhamdulillah pernah menangis. Berarti kita berada di relatif puncak kehusyuan. Karena yang namanya khusyuk itu kan fluktuatif. Tapi paling tidak dalam seumur hidup kita pernah kita menangis saat sholat.
pernah menangis saat berdoa, ya. Itu namanya terharu karena khusyuk. Yang kedua, menangis terharu karena tadabur atau merenungkan ayat-ayat Allah. Jadi gini, ada orang saat membaca Quran. Nah, makanya kalau ingin menangis karena tadabur, baca Qurannya, lihat juga terjemahannya, ya. Lihat terjemahannya. Misalnya, saya baca Quran, bahas tentang perjuangan orang tua terhadap anaknya. Saya terharu ketika membaca ayat tentang bakti sama orang tua. Karena sampai sekarang rasanya saya belum membuat orang tua saya bahagia. Jadi saya terharu karena, aduh ya Allah, seusia segini saya masih ngerepotkan orang tua gitu, masih memberikan beban pikiran ke orang tua gitu. Misalnya orang tua paham tentang problem yang ada di rumah tangga saya gitu, misalnya. Sampai orang tua saya teh jadi mikirin Aam teh gimana, padahal saya udah seusia kayak begini masih aja membebani orang tua. Nah itu saya jadi terharu, aduh ya Allah, saya teh belum bisa membahagiakan orang tua. Nah itu namanya terharu karena tadabur saat membaca Quran. Atau misalnya saya membaca firman Allah tentang anak, ya. Saya terharu, saya yakin bahwa saya belum menjadi ayah yang terbaik untuk anak-anak saya. Nah itu namanya terharu saat tadabur. Tadabur itu artinya membaca Quran dengan memahami maknanya. Jadi teman-teman sekalian, baca Quran itu kan ada 3 level. Pertama tilawah. Pertama qiraah. Qiraah itu membaca Quran tapi masih banyak yang salah bacaannya. Ya. Baca alif lam mim jadi alamma, bukan alif lam mim, tapi alamma. Harusnya baca Yasin, ini mah Yasa, dakakara ikro 2. Nah, tidak apa-apa, itu namanya qiraah. Dan di tahap qiraah itu kita mendapatkan 2 pahala. Kata Nabi, walladzi yaqra'uhu wa yata'ta falahu ajron. Orang yang membaca Quran dengan terbata-bata baginya 2 pahala, gitu. Nah, kalau itu, jadi yang pertama qiraah, yang kedua tilawah. Kalau tilawah itu baca Quran sudah benar bacaannya, sudah benar bacaan, ya, gitu. Panjang pendeknya udah benar. Nah, yang ketiga tadabur. Kalau tadabur itu membaca Quran sambil memahami maknanya, merenungkan maknanya. Nah, ini yang disebutkan sebagai orang yang terharu saat tadabur. Ya, kalau kita paham ya bisa terharu. Itu sebabnya saya pernah beberapa kali ditanya oleh jamaah saat umroh. Kan imamnya itu baca Quran, mengimami sholat. Terus mereka terbata-bata, menangis gitu. Terus dia bilang, Pak Am, kenapa imamnya menangis? Saya bilang, ya karena terharu dengan bacaannya. Kenapa ya saya nggak terharu? Saya bilang, dah kamu mah tidak ngerti apa yang dibaca. Kalau imam itu kan mengerti. Jadi teman-teman sekalian, terharu ini harus ada unsur faham. Makanya saya menyarankan, kalau baca Quran itu ada yang sifatnya tilawah, ngehanca kata orang Sunda, tadarus. Sehari selembar, selembar, selembar. Ada juga yang sehari 2 lembar, ada juga yang 3 lembar sehari. Sok terserah. Nah, tapi di samping tadarus harus ada tadabur, ya. Satu ayat dibaca terjemahannya, lihat maknanya. Satu ayat lagi. Jadi pelan-pelan, setahap demi setahap kita pahami apa yang dimaksud oleh ayat itu. Nah, itu namanya tadabur. Nah, yang ketiga, tangisan yang mendatangkan cinta Allah adalah menangis terharu karena taubat, ya. Boleh jadi masa lalu saya sangat-sangat buruk. Saya seringkali melalaikan sholat, saya seringkali melalaikan puasa. Sampai kalau saya ditanya, Am, berapa kamu bocor puasa? Aduh, nggak tahu, pokoknya nama saya mah baru bener puasa teh kakaratilu tahun ayeuna, yang sebelum-sebelumnya aku nggak tahu deh. Nah, jadi tiap kali bertobat, ya Allah, ampuni kesalahan saya. Kita itu merasa terharu, begitu.
Ya. Nah, jadi suatu perbuatan dosa yang sebut saja amalan wajib yang tidak kita kerjakan karena kelalaian di masa lalu, itu nggak usah dibayar kodok sekarang, nggak usah dibayar fidyah. Kan ayah orang yang duhur, nanti orang lain selesai opat, manehna opat deui. Waktu ditanya, naon kan? Tadi kan duhur, sekarang duhur lagi. Etama mayar iya duhur-duhur yang dulu lah, waktu remaja ketika. Kan saya mah baru sholat istiqomah teh, 3 tahun terakhir sekarang. Jadi dia mah sholatnya sok double-double. Duhur 2 kali, asar 2 kali. Niatnya nutup, ya. Jadi dia itu sholatnya sok double-double. Niatnya nutup. Nggak perlu begitu. Tobat ya ke Allah. Mohon ampun. Dan itu mah tidak bisa diganti dengan kodok. Sekarang dulu puasa saya nggak benar. Baru 3 tahun terakhir ini saya puasa benar. Ya sudah taubat sama Allah. Bukan kemudian mengkodok, bari nggak tahu kita berapa yang harus kita bayar. Ya udah pokoknya taubat ke Allah. Nah teman-teman bisa lihat di Az-Zumar ayat 5355. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan pada hamba-hambaku yang pernah terjerumus dosa, jangan putus asa dari ampunan Allah. Allah ampuni dosa-dosamu seluruhnya. Jadi teman-teman lihat, Allah ampuni, dicek aja nih suratnya Az-Zumar ya. Nah, kalau Anda lihat di surat ke-39, surat 39, kita lihat nih, ayat 5355. Nah, di situ jelas sekali nih. Saya bacakan. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan pada hamba-hambaku yang pernah terjerumus dosa. Saya pernah terjerumus dosa, teman-teman juga pernah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari ampunan Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah ampuni dosa-dosamu seluruhnya. Catat, Allah ampuni dosa-dosamu seluruhnya. Dengan syarat kita taubatnya benar-benar ya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu pengampun, maha penyayang. Ayat 54-nya, wa anibu ila rabbikum. Sok kembali kepada Tuhanmu. Balik kepada Tuhanmu. Wa aslimu lahu. Berserah dirilah. Min qabli ayyatiyakumul azabu thumma la yunsorun. Sebelum azab datang kepadamu dan kamu tidak ditolong. Yang dimaksud azab di situ, kita belum taubat, kematian datang. Jadi orang yang mati dalam keadaan belum taubat, berarti kan itu sama dengan diazab. Karena dia belum sempat taubat. Makanya Allah mengatakan, wa anibu ila rabbikum. Sekarang mah cepat kembali kepada Tuhan. Wa aslimu lahu. Berserah diri. Nah, lalu supaya kita punya energi dalam bertobat, lihat ayat 55-nya. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikuti sebaik-baik yang Tuhan telah turunkan kepadamu. Apa sebaik-baik yang Tuhan turunkan kepada kita? Kitab suci Al-Quran. Jadi kalau tobat kita ingin benar, kita kudu punya energi untuk supaya tidak mengulanginya. Apa energi itu? Kita kudu sering mendengar nasihat-nasihat dari Al-Quran. Nah ini dikuatkan di Az-Zumar ayat 18-nya. Alladzina yastami'unal qawla, orang yang senang mendengarkan pembicaraan yang baik, fayattabi'una ahsana, dia ikuti yang baiknya. Nah di sini juga sama. Kembali kepada Tuhanmu, berserah diri kepadanya, ikuti sebaik-baik yang Tuhan turunkan kepadamu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ini 3 macam nikmat, 3 macam keterharuan yang bisa mendatangkan keberkahan. Jadi hidup kita akan berkah. Apa itu berkah? Berkah itu kebaikan yang punya nilai plus. Berkah umur apa? Makin tua makin soleh. Nah, itu berkah umur. Berkah harta. Berkah harta itu gimana? Halal, bersih, manfaat, maslahat. Halal cara mendapatkannya. Lalu kita bersihkan dengan zakat, infak, sedekah.
manfaat. Kita manfaatkan harta itu untuk kita nikmati. Maslahat, artinya itu bisa meringankan beban orang lain sekiranya ada yang perlu kita bantu. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ini 3 tangisan yang mendatangkan keberkahan, yang mendatangkan cinta Allah. Menangis karena khusyuk, menangis karena tadabur, dan menangis karena tobat. Nah, semoga saum Ramadan yang kita jalani sekarang mengasah jiwa. Karena kan di antara fungsi Ramadan itu asa, Bapak, Ibu, teman-teman tahu kan asahan? Asahan itu teman-teman tahu kan yang namanya asahan itu batu untuk supaya mempertajam pisau, ya. Asahan. Tapi kan sekarang asahannya sudah modern, ya. Di supermarket kan sudah lux bentuknya, bahkan ada yang elektrik. Tapi inti dari asahan satu, supaya pisau itu tajam. Nah, saum Ramadan selama 30 hari itu kan asahan. Supaya apa? Tajam kehusyuan kita, tajam tadabur kita, tajam tobat kita. Dan dengan begitu, semoga nanti kita termasuk orang yang diberkahi. Karena Ramadan itu disebut juga dengan Syahrun Mubarak. Itu teman-teman sekalian, kajian pengantar ya, sebelum kita diskusi. Paling tidak 37 menit saya sudah menyampaikan materi ya. Setengah jam cukup, setelah itu kita diskusi. Untuk sementara itu Pak Rifka, terima kasih. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga kepada teman-teman bisa ada yang punya unek-unek mau nanya atau mau elaborasi juga silakan. Sok mangga. Jadi Assalamualaikum Pak Ustadz. ya mangga. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya kebetulan tadinya saya memang mau menanyakan ini Pak Ustadz. Rada jauh ya, punten ya, iya nah speakernya rada jauh. Oh iya, tadinya Ya. saya memang mau menanyakan mengenai yang tadi sih masalah sholat kita yang terlalaikan. Kebetulan memang sudah terjawab, Iya, tapi mungkin saya ingin lebih dalam lagi Pak Ustadz. Kira-kira apa sajakah yang sebaiknya kita lakukan selain yang untuk memperbaiki itu semua gitu. Kira-kira itu. iya. Oke. Begini. Bisa kita lihat surat Al-Furqan ayat 70-71. Nah, di surat Al-Furqan ayat 70-71, di situ ada arahan yang begitu jelas. Ya. Apa arahannya? Illa man taba, kecuali orang-orang yang tobat. Al-Furqan 70-71. Ya. Saya cek, make sure aja bisi saya salah sebut. Al-Furqan surat ke-25 ya. 25 ayat 70-71. Begini sahabat-sahabat sekalian. Sebenarnya ayat sebelumnya itu bicara dosa besar. Walladzina ayat 68-nya itu bicara tentang dosa besar. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Orang yang tidak menyekutukan wala yaqtuluna nafsal lati haramallahu illa bil haq. Orang yang tidak membunuh wala yaznun, tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika, siapa yang melakukan itu, melakukan apa? Menyekutukan Allah, membunuh, berzina, yalqa asama, dia akan menerima akibat dosa. Yudha'af lahul azabu yaumal qiyamah, Allah lipat gandakan azabnya pada hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana, kekal di dalamnya. Illa man taba, kecuali kalau dia tobat. Nah ini teman-teman sekalian ya. Ini maha pemurahnya Allah. Disebutkan dulu sanksinya. Kalau kamu menyekutukan Allah, kamu sampai membunuh, kamu sampai berzina, itu contoh dosa besar. Meninggalkan sholat, meninggalkan saum, itu kan dosa besar karena rukun Islam itu, ya. Nah, maka Allah lipat gandakan azabnya. Tapi ayatnya tidak sampai di situ. Itu baru belum titik, baru koma.
Lihat ayat 70-nya. Illa man taba, kecuali orang yang tobat. Nah, jadi tidak akan kena sanksi itu kalau dia tobat. Wa amana, dia tingkatkan imannya. Wa amila amalan soliha, dia tingkatkan amal solehnya. Lihat nih janji Allah nih. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka Allah ganti keburukan mereka dengan kebaikan. Ini maha penyayangnya Allah. Artinya begini, yang dimaksud azabnya dilipat gandakan teh kalau kabawa maut, kalau terbawa mati, ya. Nah, masalahnya di sini kalau terbawa mati, di sini dikatakan kecuali kalau dia taubat. Nah, ya. Yang penting amilah amalan solihan. Wa kanallahu ghafurur rahimah. Dan Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat 71-nya, pengulangan lagi. Wa man taba, siapa yang tobat, wa amila solihan, beramal soleh. Nah, selalu tobat, amal soleh, tobat, amal soleh. Berarti apa? Orang yang tobatnya sungguh-sungguh, dia terus meningkatkan amalan-amalan solehnya. Ya, apa katanya? Fa innahu yatubu ilallahi mataba. Sungguh dia itu orang-orang yang tobatnya benar-benar tobat. Nah, jadi kalau kita lihat arahan ini jelas sekali. Kalau kita punya masa lalu yang sebut sajalah saya melalaikan sholat, saya melalaikan puasa, itu kan rukun Islam, teman-teman sekalian. Yang namanya rukun itu tiang. Bahkan maaf, kata Nabi, garis pemisah antara muslim dan kafir adalah tarkus sholat. Menunjukkan bahwa sholat itu tiang agama. Tiangnya tidak kita lakukan, robohlah agama itu. Tapi masalahnya kan itu masa lalu kita. Nah, sekarang bertobat, pertanyaannya bagaimana? Ya tadi ayatnya, tingkatkan amal soleh, tingkatkan amal soleh. Apapun yang bisa kita lakukan, lakukan. Nah, jadi tidak ada rumus misalnya diganti dengan sholat lagi. Tapi dengan amal soleh. Amal soleh yang sekarang. Dulu nggak pernah tahajud, ya sekarang tahajud. Nggak pernah duha, sekarang duha. Itu amal soleh, gitu. Nah, terus ada kata kunci juga dalam tobat yang diterima itu di surat Ali Imran. Nah, teman-teman bisa cek Ali Imran ya. Ini sengaja saya buka langsung sekalian tadarus ya. Sekalian tadarus. Ali Imran. Nah, coba kita lihat di Ali Imran. Ayat 133, teman-teman. Nah, 133 ya. Oke, Anda bacanya dari 133, teman-teman dari 133 sampai 136. Ya, itu baca tuh, nanti renungkan. Wasari'u 133-nya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegera kamu, segera, jangan ditangguhkan untuk meraih ampunan Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang takwa. Nah, ternyata yang pertama kali disebut di sini segera kamu taubat gitu loh. Jadi taubat mah kudu disegerakan. Ulah kawelah mun barudak geus kuliah taubat teh. Nantilah kalau kita udah punya cucu taubat teh. Sari'u, segera lah. Nah, kenapa teman-teman segera? Karena kita berpacu dengan waktu. Kan ada teman seangkatan hari ini teh angkatan sabaraha rata-rata lahir teh. Angkatan 75-nya. 7172, Pak. Saya 80, Ustaz. Oh ya. Haji Anang 2000. Nah, jadi, teman-teman sekalian, bisa bayangkan kalau misalnya sebut saja kita lahir tahun 70-an rata-rata, kan aya nu lahir tahun 80 geus maot sudah meninggal. Makanya kalau taubat mah jangan ditangguhkan, sari'u, segera gitu loh. Jangan ya udahlah nanti sari'u. Nah, terus itu di ayat 133. Nah, terus di 135-nya karena kaitannya dengan pertanyaan walladzina idza fa'alu fahisyatan, sekiranya mereka melakukan kesalahan. Karena Allah tahu dah manusia mah makhluk yang pasti berbuat salah. Audolamu anfusahum, berbuat dosa, zakarullah, mereka ingat kepada Allah, fastagfaru lidzunubihim, mohon ampun, wa may yaghfiru dzunuba illallah, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Nah, ini kunci nih. Walam yusirru ala ma fa'alu, mereka tidak meneruskan kesalahan.
mereka hentikan. Nah ini, taubat yang benar itu apa? Hentikan. Jadi bersegera, hentikan. Ya jelas kalau dihentikan tidak diulangi lagi. Kemudian tadi di surat Al-Furqan ayat 77:1, apa? Amilah solihan, tingkat terus amal soleh, gitu ya. Itu jawaban saya ya, termasuk masalah saum juga sama begitu ya. Kalau baru insaf saumnya kan baru tahun ini, nah misalnya ya, istiqomahnya baru tahun ini, ya nggak apa-apa, yang dulu-dulu nggak usah bayar fidyah. Kan ada yang bayar fidyah ya, bayar qadha lah. Padahal kan di Qur'annya juga, di Al-Baqarah 184, kan yang namanya qadha itu untuk yang sakit, untuk yang safar, untuk yang menstruasi, untuk yang nifas, qadha. Ya, kemudian fidyah untuk ibu hamil, menyusui, orang yang sudah uzur karena usia atau uzur karena penyakit, fidyah kan. Nah, kalau kita meninggalkan puasa bertahun-tahun di masa lalu, nggak ada ayatnya fidyah dan qadha. Solusinya taubat, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Itu Pak Rifka, ya. Oh iya, Mang. Nuhun, Pak. Barangkali Ya. ada yang lain mau tanya? Anang? Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, lahir tanggal 70. Tapi disebut maut keluar aja 70 aja deh. Pak Ustadz, Ya, ini Kang. ada beberapa mungkin di luar topik ya. Saya Ya. diskusi lah dengan istri gitu ya, sehingga kita sama-sama bingung ya. Terkait hal, kan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tercatatlah dalam sebuah kitab ya, Lauh Mahfuz. Nah, Ya. ketika istri membaca surat 13 ya, Ar-Rod ayat 38 ini, nah di ayat 39 lah, di situ disebutkan kalau kami tidak salah memahami, Allah bisa merubah ya. Nah, di sini saya bacakan artinya, Allah menghapus dan menetapkan apa yang dikehendakinya, di sisinya terdapat Ummul Kitab. Nah, kami mengartikan bahwa ternyata Lauh Mahfuz pun ternyata bisa berubah gitu atas kehendak Allah. Nah, lalu dikaitkan juga dengan pemahaman bahwa Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum ya, kalau tidak, kaum tersebut tidak melakukan usaha atau mengubah keadaan diri mereka sendiri. Nah, itu bisakah Pak Ustadz jelaskan relevansi antara ketiga tadi yang kami angkat? Terima kasih Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Begini, ya, ayat-ayat itu bicara tentang satu kuasa Allah. Jadi kalau gini, Allah Maha tahu apa yang akan terjadi. Allah berkuasa mengubah. Allah berkuasa menetapkan. Nah, ayat-ayat itu bicara tentang kuasa Allah. Ya, oke. Nah, sementara kita tidak mungkin masuk dalam kuasa dan pengetahuan Allah yang tak terhingga itu. Jadi itu tuh wilayah Allah. Tapi diceritakan di Quran untuk menunjukkan kemahaluasan pengetahuan, kekuasaan. Nah, itu makanya disebut dengan ayat-ayat tentang kuasa Allah. Nah, itu wilayah Allah. Sementara ayat yang mengatakan Allah tidak akan mengubah satu kaum kecuali orang itu mengubah pada dirinya, mulai dengan dirinya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu wilayah kita. Jadi kalau bicara tentang Allah berkuasa mengubah, Allah berkuasa menetap, itu tentang kuasa Allah, wilayah Allah. Lalu wilayah kita apa? Wilayah kita mah ikhtiar. Dan kita kan tidak tahu apa yang Allah tetapkan. Wilayah kita ikhtiar. Makanya tugas manusia mah berikhtiar melakukan yang terbaik sesuai dengan kadar kemampuan dan kapasitasnya. Nah, lalu ada lagi ayat lain yang tidak boleh dilupakan. Innallaha la yadlimu mithqala dzarratin
sekecil apapun Allah tidak akan pernah berbuat zolim kepada hambanya. Jadi begini, Allah Maha berkuasa menetapkan dan menghapus. Tetapi Allah juga tidak mungkin berbuat zolim kepada hambanya. Maka si hamba kita ini diberi wewenang, diberi kuasa untuk ikhtiar. Dan Allah memberikan perangkatnya. Ini yang kemudian dijelaskan di dalam surat Al-Mulk. Ya, di situ dikatakan Qul huwallazi ansha'akum. Allah yang menciptakan kamu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah berikan kepada kamu wahai manusia pendengaran, penglihatan. Qalilam ma tashkurun. Tapi sedikit sekali orang yang berterima kasih menggunakan perangkat-perangkat yang Allah berikan. Jadi, wilayah kita itu adalah berusaha mencari yang terbaik menurut ikhtiar kita. Menurut ikhtiar dan kemampuan kita. Wilayah yang terbaik. Karena Allah tidak akan mengubah kondisi satu kaum. Berarti kita yang harus berikhtiar. Nah, ujungnya itu wilayah Allah. Makanya kan ada ayat di surat Ali Imran 159, Fa'idza azamta fatawakkal 'alallah. Kamu kalau berazam, kalau punya cita-cita, tawakal kepada Allah. Apa yang dimaksud tawakal itu? Kamu kalau punya cita-cita, jadi gantungkan cita-cita kita setinggi mungkin. Lalu apa? Tapaki cita-cita itu dengan ikhtiar. Itu yang dijelaskan di Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kamu yang paling bagus amalnya? Gitu. Atau di Al-Ankabut, ayat terakhir banget, surat Al-Ankabut, yang mengatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh, kami akan bukakan jalan-jalan pintu kebaikan. Jadi kita disuruh untuk menggantungkan cita-cita setinggi mungkin, merencanakan segalanya dengan sebaik-baiknya, menapaki cita-cita itu dengan kerja keras, lalu membingkainya dengan doa. Al-Baqarah 186, membingkainya dengan doa. Nah, baru apa? Kalau sukses kita syukur, kalau belum sukses kita sabar. Itu yang disebutkan wilayah manusia itu tawakal. Jadi wilayah kita itu tawakal. Yaitu apa? Gantungkan cita-cita setinggi mungkin, tapi cita-cita dengan kerja keras, bingkai dengan doa, kalau sukses syukur, kalau belum sukses sabar. Itu wilayah kita. Adapun wilayah-wilayah Allah menetapkan, Allah mengubah, Allah mengganti, itu mah wilayah Sang Pencipta, bukan wilayah kita. Tapi kenapa itu dibahas? Ya untuk menggambarkan, kan di dalam Quran itu dijelaskan juga sifat-sifat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh misalnya dalam ayat Kursi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Terus hafal tuh ya teh. Nah, pokoknya di ayat Kursi. Lebih masya. Nah, gitu, teman-teman sekalian, itu mungkin elaborasi saya dengan segala keterbatasan. Memang kita perlu bahas sebenarnya, tapi itu butuh elaborasi yang panjang. Kita perlu bahas manusia antara ikhtiar dan takdir. Jadi, manusia itu antara ikhtiar dan takdir. Ada di tengah-tengah itu. Tapi memang kalau saya bahas di sini terlalu panjang nanti. Itu untuk minggu depan aja, Tad. Usul. Dan minggu depan. Ya. Nah, itu Pak Rifka, ingatkan saya ya di WA, temanya manusia antara takdir, antara ikhtiar dan takdir, atau takdir dan ikhtiar. Ya, Mantap. note. Ya. No, turun, Pak Ustadz. Itu untuk sementara. Well done. Ya. Bisa terjawab, Pak Anang? Penjelasannya well done, gamblang. Well done. Oke, terima kasih. Atur nuhun. Mangga. Baik, siapa lagi? Bilih ada yang... Ambil, ya, saya Dimi. boleh. Oh, boleh. Mau siapa dulu ini, Dimi atau Yoga? Nanti ya. Pak Yoga Yoga sebentar mah ya. sering. Oh, yoga mana? Jerman.
Oh, yoga Jerman maksud mangga Pak yoga heula. Mangga Pak Dimi heula, mangga. Kamu yoga urang kunaon gitu. Yo, Sering memang. ya, yoga rek. Ya, Pak. Surung. Saya dulu Yoga rek ya. obat. Dok di mela cenah. Oh, ya. Mohon. Paham, tadi kan masalah keterharuan kita saat atau menangis saat membaca Al-Qur'an. Itu ya kita kan tidak diciptakan, dilahirkan atau dididik dengan sama, sehingga ada beberapa yang memang tidak begitu sensitif gitu ya. Mungkin kalau para seniman itu sensitif gitu ya. Ibu-ibu mungkin baru baca Al-Fatihah aja. Kalau perempuan kan lebih mudah untuk menangis, lebih mudah untuk terharu kan gitu. Kalau kayak Adot, aduh saya nggak percaya dia nangis gitu kan. Gua nggak bisa Adot menangis kayak gitu. Jadi apakah harus rasa terharu atau menangis itu saat kita membaca saja? Mungkin ada orang-orang yang saat membaca Quran mungkin udah 30 ayat, 100 ayat juga tidak terharu, tidak terbawa. Tapi ketika dia mengalami sendiri kejadian atau menyaksikan suatu kejadian seperti itu yang ya kalau dihubung-hubungkan dengan ayat pasti adalah gitu ya. Dan dia bisa merasa terharu atau menangis. Gitu, apa itu bisa masuk hitungan atau tidak? Paham? Ya, ya Pak. Nah, tadi saya cantumkan istilah tadabur. Terharu karena tadabur. Jadi yang namanya tadabur itu tidak harus ketika kita baca teks. Tadabur itu. Mungkin 20 lembar, 30 lembar, bahkan khotam 4 kali, can pernah terharu. Tapi begitu lihat satu peristiwa yang membuat kita, oh iya, gitu loh. Kita jadi membuat kita bahwa kuasa Allah itu ada di situ. Nah, itu termasuk tadabur, terharu, begitu. Nah, makanya di dalam konsepsi Al-Quran, yang namanya Iqra itu kan tidak selamanya buku. Ya, ada orang yang masuk ke laboratorium dia sedang Iqra. Ya, Pak dokter mengamati pasien itu Iqra. Nah, jadi ada saat yang namanya tadabur itu memang tidak harus sambil nyepengan Al-Quran. Tidak harus. Tidak harus ya. Ya gitu aja Pak. Ya, kemudian saya sangat setuju bahwa yang namanya manusia itu tingkat sensitivitasnya beda. Jadi yang namanya terharu itu tidak selamanya harus sentimental gitu ya, sentimen nangis, enggak. Jadi gini, nyadar itu kategori terharu. Kayak kalau misalnya gini, kayak ujuk-ujuk anak kita ngomong gini ya, ayah, makasih ya, aku bisa sekolah selesai itu. Sebenarnya aku lihat bagaimana ayah belajar. Aku tuh jadi terharu padahal budaknya ternyata, nah itu kan namanya terharu juga padahal saya nangis kan. Oh iya ya, sementara ini yang saya anggap sepele itu bagi dia mah ternyata sangat besar ininya gitu, pengaruhnya. Gitu. Terima kasih. Hatur nuhun, Pak. Dan sami-sami, Dok. Mangga yoga bilih Baden Narus kumaha sok silahkan. Yoga mana? Yoga Unpad. Yoga Jerman ya Pak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi Pak Yoga. Ya. Sebelumnya di Jerman tahu sabaraha ya? Jam 15.30 kayaknya. Kalau buka jam berapa? Jam 20.30. Oh, 20.30 masih lama Pak Ustadz. Sebelumnya saya mau ngucapin selamat bulan puasa buat teman-teman yang ada di sini. Belum pernah mengucapkan juga gitu sekalian colongan ya. Lalu begini Pak Ustadz, saya pernah mendengar bahwa taubat yang berhasil itu adalah taubat yang akhirnya si orang tersebut tidak melakukan kesalahannya lagi. Yeah. Ada juga satu persamaan bahwa orang naik haji itu bisa dikatakan dia juga bisa melakukan tobat di sana gitu ya. Nah,
kalau dari pengalaman saya tuh ternyata kesalahan yang pernah saya lakukan ya terulang kembali gitu. Lalu saya pernah dengar juga bahwa dosa-dosa di antara 2 umroh itu bisa dihapuskan. Nah, saya ingin tahu apakah info itu valid. Yang kedua, bagaimana orang yang dedeyen berbuat dosa gitu ya, walaupun cenah udah tobat gitu. Apa yang mesti dia lakukan gitu? Apakah pintu maaf sudah tertutup atau belum? Dan mungkin ada referensinya yang menceritakan tentang tema tersebut. Terima kasih, begitu aja Pak Ustadz. Ya, ya Pak Yoga, ya begini. Pertama, tentu saja yang namanya manusia itu tidak steril dari dosa. Kullu bani Adam khotoun. Nah, makanya untuk menganalisa pertanyaan tadi, dibagilah dosa itu pada 2 bagian. Satu disebutnya dengan dosa besar. Apa itu dosa besar? Dosa yang memang sanksinya disebut di dalam Al-Quran atau dieksplisitkan dalam hadis dan Quran. Jadi jadi disebut dosa besar kalau dieksplisitkan. Misalnya gini, ya Rasulullah, apa yang termasuk dosa besar? Nah, kata Nabi, uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Itu kan eksplisit, dosa besar. Uququl walidain, gitu. Kemudian, menyekutukan Allah, gitu. Kemudian, berzina. Itu kan eksplisit, begitu. Ya. Nah, itu yang disebut oleh Nabi sebagai dosa besar. Membunuh, tadi Qur'annya tadi ada surat Al-Furqan ayat 67 dan seterusnya gitu. Jadi dosa besar itu dosa yang dieksplisitkan. Nah, tapi ada dosa yang dia itu dosa tapi bersifat tidak dieksplisitkan, tidak disebut sanksinya. Tapi itu disebut sebagai perbuatan dosa begitu. Nah, untuk dosa-dosa yang dieksplisitkan itu sebagai dosa besar, maka taubatnya juga khususon, spesifik. Ya Allah, ampuni saya sudah meninggalkan sholat. Kenapa? Karena kata Nabi, meninggalkan sholat itu termasuk dosa besar. Ya Allah, ampuni saya sudah membunuh. Nah, eksplisit. Nah, sementara dosa-dosa yang dikategorikan dosa kecil, dia automatically terhapus dengan amalan-amalan soleh. Itu yang ditanyakan tadi, antara satu umroh ke umroh berikut. Al-umrotu ilal umroti kafaratun lima bainahuma. Antara satu umroh ke umroh berikutnya, itu pelebur dosa. Dosa mana? Dosa-dosa yang dianggap kecil itu. Gitu. Nah, atau ada lagi yang ayat yang mengatakan innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya amalan solehmu pelebur bagi dosa-dosamu. Nah, jadi ada dosa yang dikategorikan sebagai dosa kecil dan peluang oleh kita itu diulang. Sangat mungkin diulang. Nah, itu yang dikatakan antara umroh ke umroh berikut pelebur. Bukan hanya umroh. Kata Nabi, antara satu sholat ke sholat berikut pelebur, wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahuma. Antara satu Ramadan ke Ramadan berikut, jadi Ramadan itu pelebur dosa. Dosa mana? Ya, dosa-dosa yang tidak disebut eksplisit sebagai dosa besar, gitu. Nah, terus ada lagi dosa yang memang kita mohon ampunnya tidak cukup kepada Allah. Harus kepada orangnya. Contoh, saya pernah memfitnah Pak Yoga. Saya tahu bahwa, saya sadar betul saya itu memfitnah gitu. Karena saat itu, saya marah sekali, akhirnya saya memfitnah. Maka saya tidak cukup dengan ya Allah ampuni saya. Saya kudu bilang, Pak Yoga, saya minta maaf, saya pernah memfitnah Anda. Gitu. Jadi katanya, Allah tidak akan mengampuni sebelum urusannya diselesaikan. Nah, jadi untuk dosa-dosa sesama manusia, sebenarnya diampuni atau tidaknya balik ke kita. Selesaikan dulu, begitu.
Saya misalnya ngambil uang Pak Rifka. Saya nggak bisa. Ya Allah ampuni saya sudah mencuri uangnya Pak Rifka. Ya Allah ampuni saya. Saya datang ke Pak Rifka. Pak Rifka, saya waktu itu ngambil uang Anda. Saya kembalikan. Saya minta maaf. Begitu. Nah, baru taubatnya diterima. Jadi, yang dijelaskan di dalam Al-Quran yang tadi saya katakan, lalu mereka berhenti, beriman, beramal soleh, termasuk beramal soleh itu artinya kita tidak segan-segan untuk meminta maaf kepada orang yang pernah kita zolimi. Pertanyaannya biasanya, gimana kalau orangnya sudah nggak ada, saya nggak tahu di mana. Nah itu kan berarti di luar kemampuan kita. Maka untuk menemukannya, kita baru mohon ampun kepada Allah. Kalau orangnya sudah meninggal, doakan orang itu agar diampuni kesalahannya. Sebagai bentuk dari kifarat kita atas dosa yang kita lakukan kepada orang itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu elaborasinya kurang lebih seperti itu, Pak Yoga. Terima kasih Pak Ustadz, jelas. Ya. Sama-sama, Pak. Enggak. Dari ibu-ibu barangkali ini nanti saya diprotes lagi. Bu Sasas diam saja. Yang lain, ibu-ibu, Yoyo, di sini mau nanya. Lia, mau nanya Lia? Mau. Enggak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Bu Lia? Pak Ustadz. Ya. Iya, saya mau tanya nih. Ada dosa yang sulit diampuni. Seandainya engkau bertemu Allah dengan membuat 70 dosa yang ada kaitannya antara engkau dan Allah, maka itu lebih ringan buatmu daripada engkau bertemu Allah dengan membawa satu dosa yang ada kaitannya antara engkau dengan seorang hamba. Minta penjelasannya, Pak Ustadz. Ya. Asih. Itulah yang tadi saya jelaskan ke Pak Yoga. Kalau dosa kita kepada Allah, sebenarnya kapanpun kita bisa taubat kan. Saya bisa minta ampun sekarang juga kepada Allah gitu. Tapi kalau saya berbuat dosa kepada orang, kan saya kudu selesaikan dulu gitu loh. Saya tadi contohkan saya pernah memfitnah Pak Yoga. Saya tidak cukup dengan ya Allah ampuni saya. Itu saya bawa sampai ke akhirat gitu loh. Nah, ini ada hadis yang Bapak Ibu mungkin pernah mendengar orang yang muflis. Kata Nabi, atadruna mal muflis? Tahukah kalian orang yang bangkrut? Kata sahabat, ya Rasulullah, bangkrut dalam istilah kami orang yang berdagang boro-boro untung. Modalnya saja habis. Kata Nabi, ya itu mah bangkrut dagang. Yang saya maksud adalah bangkrut amal. Yaitu orang yang dia itu saumnya tasumu bin nahar wa yaqumu bil lail, kata Nabi. Dia siang harinya saum, malam harinya tahajud, tapi syatama hadza, pernah ngegosip si ini, zolama hada, menzolimi si itu, kemudian memfitnah si ini, si itu. Dia tuh banyak berbuat dosa sama orang. Tapi dia itu seorang yang tasumu bin nahar. Saum Senin Kamisnya rajin, Daudnya rajin. Ya. Taqumu bil lail. Malamnya juga dia selalu sholat malam. Dia tidak pernah ketinggalan. Tapi dia itu zolim ke orang. Memfitnah orang. Menggosip orang. Nah, sampai nanti di akhirat itu orang-orang yang dia gosipkan, yang dia fitnah, semuanya menuntut hak. Akhirnya orang itu membayar dengan amalnya. Kesimpulan dia bayar amalnya. Kenapa? Karena waktu di dunia belum sempat taubat meminta maaf. Saya memfitnah Pak Rifka, saya belum minta maaf. Misalnya minta memfitnah Pak Yoga, saya belum minta maaf. Apalagi fitnah itu saya tulis di media, saya tulis di medsos. Ya kan gitu. Karena saya benci sama orang-orang ini. Saya belum sempat minta maaf sama mereka. Mati tuh, terbawa mati. Karena kan walaupun saya menetes sampai meneteskan air mata darah, mohon ampun sama Allah, apa? Uruskan itu bukan urusan dengan aku, kamu dengan dia. Nah itu Bu yang dimaksud dengan orang bawa 70 dosa, kaitannya dengan Allah, Allah ampuni. Tapi orang bawa satu dosa sesama manusia, Allah katakan itu urusannya. Makanya nanti saling menyelesaikan. Itu setelah
Bapak, Ibu, sahabat-sahabat, biasakan kalau kita di rumah tangga, jangan segan untuk mengatakan, Mama, maafin ayah ya, bisi ada kezoliman dan janji-janji ayah yang belum terpenuhi. Gitu. Istri juga begitu. Nah, kalau suami bilang, maafin ayah ya, ulah iya mah. Naon gitu? Dosa naon sok ngaku. Nah, jangan begitu, tetapi oke, mamah juga. Jadi maksudnya apa? Semuanya diselesaikan. Semuanya diselesaikan. Itulah kalau teman-teman lihat Al-Hujurat, ya, ayat tentang fitnah dan gibah itu kan keras sekali. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Kalau kamu menggosip, ini gosip nih. Ada lagi yang lebih tinggi dari gosip, yaitu fitnah. Karena kalau gosip itu emang sesuai fakta. Kalau fitnah itu tidak ada faktanya, kan gitu. Sama seperti kamu makan bangkai orang. Ya bangkai binatang saja haram, ini bangkai orang. Nah, itu Bu yang Ibu tanyakan riwayat itu, pemaknaannya kalau kita hubungkan dengan dalil-dalil lainnya, itu sebenarnya dahsyat. Dan jangan salah, berbuat baik kepada sesama, itu pahalanya bisa jauh lebih besar daripada ibadah. Gitu. Ya. Imam Ghazali pernah ditanya oleh muridnya, Guru, saya ini kalau nulis, moodnya itu malam. Pagi-pagi. Jadi sejujurnya kalau saya bangun pagi, saya lebih mengutamakan menulis ketimbang tahajud. Sebenarnya mana? Apakah menulis artikel, menulis buku, ataukah tahajud? Apa kata Imam Ghazali? Kalau kamu tahajud, yang nikmat cuma kamu. Tapi kalau kamu menulis karya ilmiah, dibaca oleh ratusan ribuan jutaan orang, maka Imam Ghazali malah mengatakan, kamu nggak usah tahajud, nulis aja. Gitu. Ini artinya apa? Ibadah sosial itu pahalanya lebih besar daripada ibadah vertikal. Gitu. Wallahu a'lam. Seperti halnya dosa secara horizontal lebih besar daripada secara vertikal gitu loh. Jadi dia berbanding lurus. Ya. Pahala kepada sesama jauh lebih besar. Bahkan teman-teman boleh menjamak sholat kok. Untuk misalnya gini. Ini ceritanya bukan situasi COVID-19. Saya mau pergi Jumatan. Pas mau ke masjid, ada orang kecelakaan. Ada orang kecelakaan. Saya bantu. Saya bawa ke rumah sakit. Saya urusin segala macamnya. Sampai benar-benar dia berada di ruang perawatan. Baru selesai jam 4. Saya nggak sholat Jumat. Terus gimana dengan sholat Jumat saya? Nggak apa-apa. Duhur di jamak jeung asar. Simple. Dan pahala Jumat saya jauh lebih besar. Karena saya nolong orang dulu. Gitu. Nah, seperti itulah kurang lebih, Bu. Alhamdulillah. Udah jelas, Bu Lia. Mangga, ada yang mau nanya lagi barangkali? Teman-teman yang masih penasaran. Cek. Atau mau elaborasi, Pak Irwan? Nahulang wae. Abdi Pak Molek. Oh siap, mangga. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi yang membahas tentang menangis karena khusyuk tadi ya. Ya. Itu kan yang saya rasakan itu kalau menangis karena khusyuk itu jadi semacam seperti Allah itu ada di depan saya gitu. Dan saya jadi membuat mungkin semacam personifikasi dari Allah tersebut. Sedangkan seingat saya, Pak Ustadz pernah membahas bahwa kita tidak boleh membuat personifikasi Allah. Itu bagaimana urusannya? Terus satu lagi, kalau misalnya yang sering kali saya rasakan, misalnya kalau jadi imam di rumah aja, dengan keluarga begitu Allahu Akbar pertama aja udah
aduh saya ternyata diizinkan jadi imam bagi keluarga saya itu udah waduh, udah gimana, udah nangis, malah kadang-kadang jadi batal sholat berjamaahnya gitu. Nah, itu apa ada kiat khusus atau bagaimana itu Pak Ustadz? Atur nuhun. Ya, yang pertama Pak, yang tidak boleh itu menyengaja mempersonifikasikan, ngebayang-bayangkan. Tetapi kalau sifatnya automatically, ya kan gitu, secara otomatis tergambarkan, nah itu kan tidak bisa, siapapun tidak bisa mengendalikannya. Nah, apalagi mohon maaf, boleh jadi ada latar belakang keberagamaan kita sebelumnya. Boleh jadi, sehingga Bapak sering mengalami gitu. Kalau Pak Rifka tidak, misalnya, ya, misal, kenapa? Karena ada latar belakang. Kalau Pak Rifka mati-mati bayi, ya, tidak pernah diberi personifikasi Tuhan. Sementara kalau Bapak mungkin ada personifikasi itu, dan itu tertanam di dalam memorinya. Jadi sebenarnya Bapak tidak salah karena itu sifatnya sesuatu yang alamiah. Sesuatu yang alamiah, gitu. Tidak ada masalah dengan itu. Apalagi kalau itu lebih karena ya otomatis saja tidak ada pengkondisian. Nah, yang saya maksud pernah tidak boleh itu ngahajakan gitu, dibayang-bayangkan. Nah, itu yang tidak boleh. Karena dalam Islam itu laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak bisa diserupakan dengan apapun. Nah, itu kalau menyengaja. Kalau yang seperti tadi itu hal yang alamiah dan manusiawi. Kemudian yang kedua, nah itu Pak, justru Bapak sudah mengalami apa yang disebut dengan terharu karena khusyuk. Itu bagian dari terharu karena khusyuk. Saat kita mengimami, aduh ya Allah ternyata saya ditakdirkannya jadi imam untuk istri dan anak saya. Kita merasa terharu. Nah, itu yang disebut dengan menangis karena khusyuk, terharu karena khusyuk. Nah, pertanyaannya, kalau kita sedang sholat, menangis, batal tidak? Sebenarnya tidak batal. Bapak tidak perlu membatalkan sholat Bapak. Sampai misalnya nangisnya kedengaran. Terisak-isak, ya kan? Gitu. Lain lagi mun gogorowokan gogoleran gitu, eta mah batal gitu. Tapi kalau sampai gitu kan ya eta mah teu batal atau gitu. Bahkan bisa Bapak hentikan dulu. Misalnya Ar-Rahmanir Rahim. Nah, nangis lah, Pak. Ya. Teruskan lagi begitu. Nah, tapi kalau ternyata benar-benar aduh iya mah teu kuat ya. Tidak apa-apa, dihentikan ya gitu. Nanti ya tentu kalau dibatalkan boleh. Kalau betul-betul sudah dahsyat banget itu menangisnya. Tapi kalau masih bisa terbata-bata, diam dulu Bapak tuh ya. Nah, terus lanjutkan lagi. Tidak apa-apa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar As-Siddiq pernah, ini Aisyah yang mengatakan, ketika Rasulullah sakit, Abu Bakar ini menggantikan Rasul. Kan Rasul sakit, Abu Bakar menggantikan. Kata Aisyah, bacaan dan tangisan Abu Bakar lebih keras tangisannya daripada bacaannya. Beliau jadi imam, bacaan dan tangisannya lebih keras tangisannya ketimbang bacaannya. Apa maksudnya? Abu Bakar terharu gitu. Beliau harus menggantikan posisi Nabi. Saat itu Nabi sedang sakit. Maka katanya, tangisan, isak tangis Abu Bakar itu lebih keras daripada bacaannya. Tapi Abu Bakar tidak membatalkan sholatnya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Itu, Pak. Ya, alhamdulillah. Satu lagi, Ustaz. Ya. Jadi atuh nih galak semula. Ya, betul. Lanjut. Itu yang masalah tadi masalah rumah tangga ya. Seingat saya itu ada pernah saya pahami bahwa kalau sampai sang suami kecapkeun ngomong cerai itu ternyata jadi. Terus misalnya kalau lagi marah-marah, ya udah ceraikan saya saja. Sok wani mah. Nah, itu tuh gimana sih sebetulnya begitu kekecapkeun jadi atau harus ada ijab
oke, salaman ya, kita jadi cerai atau kumaha. Kayak gimana? No, Ustaz. Ya, begini Pak, cerai itu terjadi satu, ya, kalau kita mengucapkannya tidak di bawah tekanan. Tidak ditekan. Misalnya gini, ibu saya ngomong ini, Aam, ceraikan istri kamu pilih. Pilih emak, apa pilih istri kamu? Akhirnya saya untuk menjaga perasaan ibu saya bilang, saya ceraikan kamu ke istri saya. Maka itu cerai tidak sah, karena di bawah tekanan. Yang kedua, cerai tidak sah kalau kita mengucapkannya dalam keadaan marah. Cekcok, enggak, saya pisah, balik ke... Nah, gitu. Marah kan gitu. Nah, biasanya kalau kata cerai keluar saat marah, nah, udahnya ditandai dengan penyesalan. Gitu. Berarti itu memang karena marah. Nah, jadi cerai itu nggak boleh karena tekanan, nggak boleh karena marah. Dan tidak boleh karena pengaruh khamr, pengaruh minuman keras. Jadi ada orang yang mungkin bukan khamr sekarang mah, ngobat oge sama, ya. Udah ngobat ya, antara sadar dan tidak, balik ke imah, pokoknya geus lah cerewe gitu kan. Nah, gitu. Tapi ari ngomong nama kayak santun begitu ya, tapi pengaruh obat eta ge teu sah. Nah, makanya untuk menghindari 3 hal ini, itu sebabnya cerai baru sah kalau di depan pengadilan. Cerai itu sah kalau itulah makanya di pengadilan untuk menunjukkan bahwa orang itu menceraikan tidak di bawah tekanan, itu pasti ditanya. Bapak coba pikirkan, apa betul Bapak mau menggugat cerai istri Bapak? Bagaimana Bapak dulu berkenalan dengan istri Bapak? Biasanya dinasehatan. Kata si suaminya, iya Pak Hakim, saya mantap untuk bercerai. Gitu. Bapak sudah pikirkan? Ya sudah saya pikirkan. Nah nanti ada sidang lagi, mediasi. Jadi benar-benar dikondisikan orang itu nyadar betul begitu. Tapi kalau ternyata sudah nyadar betul, ya baru nanti pengadilan memutuskan cerai, gitu. Jadi memang cerai itu harus lewat pengadilan supaya tidak confuse. Ini emosi, ini tekanan atau apa gitu loh. Nah, nanti hakim yang akan mengevaluasi, gitu. Begitu, Pak. Nyambung sedikit, Pak Ustadz. Ya. Itu kalau misalnya setelah marah-marah terus ngomong, misalnya seperti ya, cerai atau apa gimana, dan setelah ketahuan masalah, misalnya masalah panci leungit ku saya, terus jadi ambek gitu, nggak sekarang kumaha gitu, kan sudah jelas sebetulnya masalah panci mah berarti masalah dia tuh kan gitu. Harusnya menurut saya. Tapi setelah itu dia tuh harus minta maaf, dan kalau dia nggak minta maaf tuh harus kita bimbing, kamu minta maaf dong atau gimana sih ya gitu, kayak gitu. Oh, ya. Curcoan mah. Begini Pak, prinsipnya kata Nabi, la yahillu li muslimin ayah jurro akhahu fauqa thalathi layalin. Haram kamu bermusuhan lebih dari 3 hari. Nah teman-teman kalau mau diam-diam sama istri jatahnya 3 hari ya. Gitu. 3 hari. Ya. Bukan berarti kudu nungguan 3 hari, maksudnya maksimal. Apa maksimal. Ya kalau diam-diam maghrib, Isa damai deui-nya hebat. Ieu mah maksimal. Nah, lalu wa khairuhuma may yabda'u bisalam. Yang paling bagus di antara mereka yang memulai perdamaian. Bukan siapa yang salah. Ya, tapi siapa yang memulai perdamaian. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, memang ini nggak gampang tapi bisa kita latih. Kalau kita cekcok sama istri, tidak perlu melihat gini, ya teh sahanu salah. Nya urusan panci mah mama atuh, eta mah da panci. Kan panci mah urusan mama. Nah, gitu. Nah, jadi kita tidak berbicara tentang siapa yang salah. Tapi Nabi mengatakan wa khairuhuma
mayyabda'u bisalam. Sebaik-baik di antara orang yang bertengkar, yang memulai perdamaian. Boleh jadi istri yang salah, geus lah urang we nu menta hampura. Bukan berarti aib, itu yang hebat. Kata istri teh, si ayah mah saumur rumah tangga asa can pernah minta maaf, manehna nu salah. Mamah deui nu minta maaf. Tidak apa-apa, Bu. Itulah yang disebut yang paling bagus di antara mereka. Bukan mencari siapa yang salah, tetapi mayyabda'u bisalam, siapa yang memulai perdamaian. Begitu. Nah, terus ada catatan teman-teman, gini ya. Begini. Allah tidak akan mengabulkan doa orang yang sedang dimurkai. Nah, Allah tuh tidak akan mengabulkan doa orang sedang dimurkai. Makanya gini, karena merujuk ke hadis tadi, tidak halal alias haram, Allah murka kepada orang yang berselisih lebih dari 3 hari. Apalagi suami istri. Nah, bahayanya lamun saya misalnya jeung istri saya cekcok, ya, kalau 3 hari masih Allah belum marah. Tapi kalau udah 4 hari, 5 hari saya masih cekcok, masih keheul, masih padiem-diem, tak eta teh doa teh terhalang, teman-teman sekalian. Terhalang dengan apa? Allah tidak ridho kepada suami istri yang bermusuhan lebih dari 3 hari. Nah, sekarang mun Allah terido, kumaha Allah ngabulkeun gitu. Sekarang saya minta tolong ke Pak Rifka, tapi Pak Rifka teh keur geuleuh ka saya gitu. Gimana Pak Rifka akan ngebantu saya? Saya minta tolong, Pak Rifka keur geuleuh, keur sebel, keur marah. Nah, saya ingin menegaskan, jangan disepelekan ketika kita cekcok sama, karena Bapak nanyanya tentang keluarga, jangan disepelekan cekcok. Kan maaf ya, ayah ibu-ibu nu sok aing kuat 2 minggu gesok sia baeun kan gitu. Sok aing apa kuat-kuat. Enggak boleh begitu, ya. Karena apa? Selama kita berselisih lebih dari 3 hari, saat itulah doa terhalang. Anda bayangkan nggak? Doa terhalang. Terhalang dengan apa? Allah murka. Makanya wa khairuhum man bayyabda'u bisalam. Yang paling bagus itu bukan yang menentukan siapa yang salah, tapi siapa yang memulai perdamaian. Jadi jatahnya Pak Rifka 3 hari, tapi kalau belum 3 hari udah damai, ya alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Ya. Lebih dari 3 hari. Itu yang harus hati-hati. Ya. Pak, sebagai ini saya yang mau bertanya satu ya Pak. Ya. Perihal hadis Rasulullah yang pernah mengatakan berkenaan sama topik yang tadi mengenai nangis. Kata Rasulullah, seandainya kalian mengetahui apa yang saya ketahui, kalian lebih banyak menangis daripada tertawa. Itu sering membuat ternyuh sebetulnya ya Pak ya. Tapi Rasulullah mengatakan itu untuk hal yang mana? Yang tadabur, yang khusyuk, atau yang tadi yang tobat Pak? Lebih berkaitan yang mana Pak? Ya. Ya. Makasih Pak. Pak, ini kaitannya dengan keluasan pengetahuan. Jadi betapa pengetahuan kita sedikit tentang akhirat. Makanya kalau kalian tahu seperti yang aku tahu, kalian lebih banyak nangis daripada tertawa. Karena pengetahuan Nabi tentang akhirat, keimanan Nabi tentang akhirat itu luar biasa. Sebenarnya beginilah, tanya ke Pak Dokter. Sebenarnya boleh jadi kata dokter teh, da ieu jelema kalau apal penyakitna, wah pasti stres. Tapi orang itu santai we, karena kurang pengetahuan. Tapi si dokter kan tahu bagaimana ganasnya penyakit itu. Nah, ya, kurang lebih seperti itulah. Nah, nanti Pak Dokter bisa ngasih masukan. Jadi, boleh jadi, teu pira barusuh gitu kan? Apa barusuh teh? Sariawan. Orang mah mikirnya sariawan gitu. Tapi si dokter tahu ini. Ini bukan sembarang sariawan ini. Ini bisa misalnya nih, dengan berdasarkan ilmunya, wah ini bisa kanker yang dahsyat karena jenis sariawannya begitu. Ari si pasiennya cuma bilang, iya dok, saya teh udah 3 minggu ya sariawan teh sembuh-sembuh dok. Terus segala vitamin C segala macam ya gitu kan. Nah begitu lihat hasil labnya, sebenarnya si dokter teh,
iya si ibu namun nyaho iya penyakitna pasti stres dah. Nah itu Pak Rifka seperti itu. Jadi kata Nabi, kalau kamu tahu tentang apa yang aku tahu, kamu lebih banyak menangis daripada tersenyum. Berarti apa? Menggambarkan keluasan pengetahuan Nabi tentang akhirat ketimbang kita-kita ini. Ya, kita patut khawatir, Pak, atau gimana? Kita proporsional saja. Maksudnya gini, tetap aja hidup mah kita jalani sebagai manusia, ada saat tertawa, ada saat dekat dengan Allah gitu ya. Jadi menjalani hidup itu yang normal saja. Udah cerik terus gak atau jadi tersehat Pak Rifka. Gitu. Ya, jadi ya jalani, maksudnya jalani yang kita bisa. Makanya hadisnya kan i'malu ala matutikun, lakukan semampu kamu. Lakukan apa yang kita bisa lakukan, ya lakukan gitu loh. Ya, sesuai dengan kadar kapasitas kemampuan kita, lakukan gitu. Ya. Jazakumullah Pak, nuhun. Ya, sami-sami. Kayak masih ada yang mau nanya, kelihatannya udah jam 9. Boleh satu pertanyaan lagi mungkin ya Pak ya? Mangga. Barangkali ada yang mau. Satu lagi. Oh, Lia, mangga. Oh, Bu Lia mau nanya lagi kenapa? Pak mau nanya lagi. Ya, Bu Lia. Pak, begini. Benar nggak ada tulisan ini, takutlah pada hati yang berdoa atas nama luka. Sebab doa dari hati yang pedih digenggam erat Sang Maha Kuasa, bahkan semesta pun turut mengaminkannya. Betul nggak Pak? Ya, maksudnya doa orang yang dizolimi, Bu. Iya. Itu hadisnya kaitannya dengan doa yang dizolimi, tapi ditulis dengan bahasa yang lebih puitis gitu. Jadi gini, kalau saya dizolimi oleh ibu, saya orang terzolimi gitu, hati-hati. Karena itu kezoliman yang ibu lakukan pada saya, itu yang membuat mustajab doa. Kata Nabi, ada di antara doa yang mustajab itu dakwatul madlum. Doa orang-orang yang terzolimi dan tersakiti. Itu yang bahasa ibu tadi, doa dari orang yang hatinya terluka, itu lebih mustajab. Merujuk kepada hadis Nabi, dakwatul madlum. Doa orang yang dizolimi. Itu maksudnya. Allah. Mohon paham. Mangga. Alhamdulillah. Teman-teman sepertinya cukup pertanyaannya atau masih ada yang penasaran? Cukup. Oh ya, oke. Awatos masabu salapan. Awatos masabu salapan ya, siapa enggak? Ya. Mengapa mungkin doa Pak untuk kita? Iya, Bapak Ibu. Dengan doa. Sahabat-sahabat sekalian, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsira Pak, terima kasih. Saya pamit ya. Selalu Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haji Mole, Pak Haji Adot. Waalaikumsalam.